Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat bersama dengan Dokter Lisdan dan juga Dokter Sony. Di dokter terakhir tadi kita membahas perihal makanan yang harus dihindari ketika seseorang terkena GPPH atau ADHD. Silakan Dokter Lisda. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi 3 makanan ini ya yang bisa memicu hilangnya konsentrasi atau yang sebaiknya dihindari deh pada anak yang memang sudah terdiagnosa ADHD gitu ya. Jadi yang pertama itu apa? Kafein. Jadi setidaknya sebaiknya untuk anak-anak yang sudah terdiagnosa ADHD itu hindarilah minuman-minuman yang mengandung kafein. Kita tahu ya paling gampang apa sih? Kopi gitu ya. Ini harus dihindari gitu ya. Kemudian yang kedua adalah makanan yang sangat cepat saji. Gitu. Ini banyak banget ya sekarang ya junk food ya karena lebih simple. Ini kesukaan anak-anak justru. Iya, jadi kesukaan anak-anak benar karena lebih simple, penyajiannya cepat gitu ya, nggak makan waktu lama dan memang rasanya mungkin anak-anak merasa lebih nikmat gitu ya dibandingkan dengan makanan tradisional gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini bisa meningkatkan perilaku makin hiperaktif gitu dan akibatnya apa? Akibatnya dia akan masalah di 3P tadi, masalah di inatensi. Jadi makanan junk food sebaiknya tidak sama sekali gitu ya atau dihindari. Lalu yang ketiga adalah makan dan minum yang manis. Maka minum manis ini juga sebaiknya dihindari. Anak-anak ya. Iya benar. Bukan anak-anak kita juga suka ya. Kita juga. Oh iya, kalau yang makanan manis ya gitu. Kenapa sih sebenarnya? Karena ini bisa nanti akhirnya juga mempengaruhi tingkat konsentrasi, menyebabkan obesitas ya. Nanti obesitas ini pasti akan ada kaitannya juga dengan tingkat konsentrasi gitu. Dan obesitas ini jahat banget gitu. Artinya dampaknya panjang. Dia akan bisa banyak merusak organ, menyebabkan gangguan pada jantung, pembuluh darah dan lain sebagainya. Jadi makanan ini memang harus dihindari juga. Iya, justru gitu. Kalau ada apa-apa, misalnya anaknya dikasih reward, biasanya dikasih permen, nah iya betul, coklat, es krim gitu ya, yang manis banget gitu, dihindari. Jadi di sini juga yang mau saya tekankan adalah bukan berarti tidak boleh gitu ya, sekali lagi ya, bukan berarti jadi seumur hidup jangan makan gula gitu ya, jangan juga gitu ya. Iya, ADHD-nya dianggap tuntas gitu, tapi masalah baru intinya yang muncul gitu ya, anaknya jadi lemes ya, karena nggak ada glukosa, tenaga nggak ada gitu ya. Artinya kita bisa memilah gitu ya. Sebenarnya bagusnya lagi sih saya sarankan konsultasi ke SPGK. Gitu. Jadi gizi klinik, spesialis gizi klinik ya. Yang jelas kita perlu attention hari ini adalah di 3 poin ini. Itu harus kita kurangi atau mulai kita jaga-jaga. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir di slide ini yaitu tips untuk orang tua. Ya, sebagai penutup di slide kita. Yang pertama adalah kita harus belajar untuk bisa merangkul dulu sebenarnya. Merangkul anak ya, sebagai support system. Karena bagaimanapun juga sebenarnya pendidikan yang pertama dan dasar pada anak itu adalah di rumah, di keluarga lebih tepatnya. Kalau kita berbicara di keluarga, maka siapa yang paling bertanggung jawab? Ayah dan ibu. Dua-duanya. Bukan ibu aja ya. Ini bahaya juga nih ya. Takutnya buat masyarakat di rumah tuh. Suara perempuan nih. Iya, karena perempuan yang melahirkan gitu ya. Jadi akhirnya tanggung jawab untuk ini tadi ke ibu gitu ya, lupa. Padahal ingat di rumah artinya dalam konteks siapa PJ-nya, penanggung jawabnya yaitu ayah dan ibu. Itu adalah sekolah pertama anak. Jadi kita ketika menjadi orang tua nanti kita belajarlah menjadi support system yang terbaik bagi anak dengan cara memberikan instruksi yang ringkas. Jadi kadang-kadang orang tua zaman sekarang nih, nah tolong lakukan A, B, C sampai Z gitu ya. Kita yang udah dewasa aja bingung gitu ya mendengarkan yang mana sih mau dikerjain gitu kan. Kalau udah terlalu banyak, ya akhirnya apa? Ya udah nggak usah dikerjain, kepalang semuanya gitu ya. Jadi belajarlah untuk memahami anak ini polanya, sukanya kalau dikasih instruksi gimana sih, dideketin dulu kah dengan kelembutan gitu atau seperti apa. Tentu orang tua yang lebih paham pendekatan pada anak. Lalu beri contoh disiplin, ini penting. Jadi penegakan disiplin itu penting sejak dini. Artinya kalau salah ya salah itu pada anak. Kita tidak bisa memberikan toleransi sebenarnya ketika salah kita nggak benar karena anak kita gitu ya. Kadang-kadang gitu kan, ini juga sering salah ya. Orang lain yang jadi masalah gitu, yang jadi yang bersalah, yang jadi tersangkanya gitu ya. Nggak bisa. Bahkan sampai biasanya tuh kalau anaknya jatuh yang disalahin batunya tuh dokter. Iya betul. Iya betul. Nakal nih batu kan. Iya. Jadi ini kadang yang nomor 2 ini nih sering ini ya.
jadi masalah nih nanti akhirnya pas dewasa. Karena sudah terbiasa tidak disiplin. Artinya salah yang masalah kecil waktu dia kecil itu dianggap benar, akhirnya terbawa-bawa dia pengen benar terus nantinya. Iya, salah dia, salah orang itulah ya. Iya, maunya dibenerin terus gitu pas sudah dewasa, dimaklumin terus gitu ya, itu nggak bisa. Nah yang ketiga, nggak boleh juga kita hanya salah aja terus gitu. Giliran anak bagus dapat prestasi, anggap masa bodoh. Itu biasa gitu, itu nggak boleh. Memberi apresiasi itu penting, memberikan pujian itu penting. Ketika dia berprestasi harus ada reward. Sehingga anak ini juga paham, oh dalam kondisi aku berprestasi yang seperti ini bagus loh untuk aku. Aku dapat sebuah reward gitu. Atau jangan hanya tunggu berprestasi sih sebenarnya, berperilaku baik. Ketika masih kecil ya, kita ketemu nih misalnya kumpul sama keluarga atau di depan orang banyak, dia bisa berperilaku sangat baik. Dia sangat sopan misalnya, membanggakan gitu. Nah itu harus kita puji. Gitu. Karena itu akan menjadi suatu motivasi ke depannya, aku harus lebih baik lagi. Gitu. Jadi dia bisa membedakan disiplin dan anak apresiasi yang baik gitu. Olahraga jangan lupa, dan juga ada permainan-permainan tertentu yang bisa meningkatkan kecerdasan kayak menyusun puzzle. Ini bagus tuh ya. Kayak nanti kalau misalnya udah mulai paham bisa baca tulis teka-teki silang gitu ya. Nah itu tuh harus dilakukan. Kalau dia bisa fokus mengerjakan itu berarti udah mulai bagus iya, ya dokter ya. Sebaiknya dilatih. Ini tips ini sebenarnya ketika dia sebelum terdiagnosa ya. Artinya bagaimana kita mencegah itu ya dokter. Ya, sebelum terjadi. Ini sebenarnya yang harus dilakukan gitu. Oke dokter, silakan. Terima kasih dokter Lisda. Jadi terkait ADHD ataupun GPPH nih, kita mungkin di segmen terakhir ini kita sedikit ngobrol-ngobrol dan sedikit juga ada pertanyaan dari saya di dokter secara pribadi. Tadi kan ada makanan dokter yang harus dihindari. Apakah makanan ini terkhusus untuk anak kecil atau dia juga berpengaruh terhadap orang yang dewasa? Karena di awal tadi disampaikan bahwa ADHD ini tidak hanya pada anak kecil, ada yang munculnya di saat sudah mulai usianya sudah beranjak dewasa. Seperti apa dokter? Dokter Sony. Jadi sebenarnya kalau makanan khususnya buat anak semuanya ya. Iya, karena kenapa? Karena sekarang itu sebenarnya orang tua itu harus pintar-pintar baca label kandungan makanan. Itu sih yang lebih tepatnya. Karena kenapa? Di situ ada kandungan gula, ada kandungan protein, ada kandungan lemak gitu kan. Nah itu harus dikasih tahu, harus dipelajari sebenarnya. Karena kenapa? Yang ditakutkan adalah obesitasnya. Ya, obesitasnya kalau udah anak-anak obesitas banyak sekali gangguannya. Bisa ke gangguan banyak organ. Salah satunya apa tadi? Ke jantung, pembuluh darah. Mungkin dia bisa kena diabetes bahkan. Karena prevalensi atau kejadian diabetes itu sekarang nggak sama orang dewasa aja. Anak-anak pun banyak. Bahkan orang sekarang malah seneng lihat anaknya gemuk gitu kan. Iya, lucu jadi. Iya katanya lucu, sebenarnya bukan. Enggak ya, malah yang bagus tuh memang berat badannya ideal, sesuai antara tinggi badan dan berat badannya. Karena bakal banyak sekali komplikasi yang terjadi ke depannya gitu. Makanya makanannya yang tinggi gula itu wajib dibatasi. Kalau memang mau dipelajari ya, contoh simpelnya lihat aja kayak susu-susu yang mungkin yang biasa dibeli ya, low fat gitu kan, coba lihat kandungan gulanya itu bisa sampai 16 gram gitu kan, padahal sehari kandungan gula itu sehari itu orang dewasa aja 50 gram itu udah maksimal. 40 sampai 50 gram. Oke, terakhir Dokter Lisda, pesan terhadap pemirsa di rumah dan juga para orang tua khususnya, karena kalau untuk anak-anak mungkin belum terlalu paham. Silakan dokter, singkat saja. Jadi hampir sama sih sebenarnya pesannya dengan tips tadi ya. Yang mau saya sampaikan adalah ingatlah bahwa gangguan pada anak ini adalah satu masalah yang sifatnya penanganannya harus komprehensif gitu. Dan mencegah tentu lebih baik dari mengobati. Artinya jadikanlah keluarga sebagai sarana pendidikan dan juga sekolah terbaik bagi anak. Iya dokter, terima kasih dokter. Tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang berkaitan dengan tema dokter kita hari ini, yaitu ADHD ya dokter Listan dan juga dokter Sony. Bahwa pemirsa di rumah yang harus kita ingat bahwa penyebab daripada ADHD ini sangat variatif. Begitupun dengan cara pengobatannya dokter ya. Artinya tidak bisa kita dari satu hal saja. Baik dalam mendiagnosanya ataupun dalam mengobatinya ya dokter ya. Karena seringkali masyarakat kita untuk mengobati ketika sudah dirasa ini kayaknya ADHD segala macam, ditanyain obatnya apa segala macam, langsung datang sendiri ke apotek. Itu sebaiknya dihindari ya dokter ya. Nggak diterima sih. Nggak akan dapat kalau nggak ADHD ya. Baik pemirsa, akhirnya saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.